Laut punya channel. 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 Ya, selamat datang di Pelaut Punya Channel. Channel kita bersama, tempat kita berdiskusi, tukar pikiran, dan juga saling berbagi informasi. Ya, selamat datang di Pelaut Punya Channel. Kali ini saya akan mau menjelaskan, atau mungkin kawan banyak yang belum tahu atau yang belum pernah, atau buat taruna, buat kadet yang belum pernah mengenal istilah lifting tanker atau offtake di offshore. Ini salah satu jenis pekerjaan di offshore yang tentunya membutuhkan pengalaman tersendiri, dan juga untuk informasi buat adik-adik kita atau para taruna ataupun pelaut yang belum pernah di offshore. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu pekerjaan lifting tanker di offshore, atau dikenal istilahnya di sini offtake. Ya, jadi sudah banyak yang dengar mungkin istilah-istilah ini, dan kemudian bagaimana pekerjaan itu dilakukan, apa tugasnya masing-masing di kapal, dan bagaimana jenis pekerjaan tersebut. Tentunya jangan lupa safety. Ya, yuk kita lihat bersama. Ya, jadi pekerjaan lifting tanker atau offtake itu salah satu pekerjaan yang dilakukan untuk membantu tanker yang sedang mengambil muatan dari FPSO ke tanker yang akan mengekspor, atau biasa di sini diekspor tanker. Ya, kita lihat persiapannya ya. Towing pin, camfog, towing, ini towing pin ya. Jadi di offshore itu ada pekerjaan anchor handling, ada pekerjaan rig move, ada pekerjaan macam-macam. Ada lagi pekerjaan running anchor untuk pekerjaan-pekerjaan di offshore. Nah, kali ini kita sedang membantu pekerjaan apa yang dinamakan dengan lifting. Jadi kalau ditanya kapal Anda operasi apa, kita asis tanker. Asis tanker itu seperti apa? Ya, ini lifting tanker. Jadi tanker yang akan ekspor tanker yang akan mengambil muatan di FPSO, dia ada langsung dari ekspor tanker ke FPSO-nya, tetapi ada juga yang menggunakan single buoy atau yang dikatakan dengan SBM. Nah, SBM ini dipasang hostnya ya sana dari FPSO itu ke SBM, dan SBM itunya ke tanker ekspornya. Nah, ini host yang dari single buoy marine ini, SBM ini, itu akan dikonek ke ekspor tanker yang menuju ke sana. Nah, ini host kita ambil dan kita naikkan ke deck pakai towing, atau bisa juga pakai yang anchor handling punya, atau AHT, atau yang anchor atau yang towing punya, terserah. Tapi karena ini tidak berat, kita pakai towing untuk menarik hose dan dibantu dengan tagger, dan ada towing pin di sebelah kiri untuk menjaga supaya tidak geser ke kiri dan ke kanan. Saat ini sudah ditahan dengan tagger. Nah, hose ini kawan-kawan, sebelum kita lifting tanker atau offtake, ini sehari sebelumnya akan diadakan inspeksi yang dilakukan oleh mooring master
untuk ke buih sana gitu ya. Nah, apabila ekspor tanker ini sudah diikat di SBM, maka hos yang ada di SBM ini siap diantar untuk dikonek ke tanker. Nah, itu sana yang ada apinya itu adalah FPO atau produk tanker, dan dia akan melalui SBM ini. Ada juga ekspor tankernya itu kalau seperti di Gersik, dia langsung menuju ke buritan daripada produk tanker, tapi memang itu risk kawan-kawan ya, karena memang begitu dekat jaraknya. Tetapi selama ini tidak pernah terjadi kecelakaan atau ekspor tanker untuk hit FPSO itu, karena FPSO itu dibantu oleh kapal supply yang menahan buritannya. Nah, kalau misalnya tanker itu DP, entah DP berapa, DP 2, whatever, dan kita lihat tidak perlu ada yang menahan buritan daripada tanker tersebut. Jadi setidaknya dia membutuhkan 2 kapal supply, 2 kapal ATS, yang satu untuk mengambil hos di SBM dan yang satu lagi untuk menahan buritan daripada ekspor tanker, agar supaya ini menjadi pelajaran bayangan yang belum pernah bekerja di offshore. Jadi kalau ada pertanyaan lifting tanker, assist tanker, offtake, itu pekerjaan apa sudah pernah dilakukan? Kalau belum, ya beginilah pekerjaannya. Dan nanti dalam setahun ada yang namanya maintenance hose untuk dicek. Ada juga 6 bulan untuk dicek setiap sambungan-sambungan oleh kapal kita. Setiap sambungan-sambungan, Anda bisa bayangkan orang ya, Afrika di situ besar-besar ya di dek itu, dan kalian bisa lihat hostnya segede apa hostnya itu. Ya, tentunya bisa masuk, bisa kesedot orang-orang yang di situ kalau memang mau dimasukkan itu orang di host. Ini orang Afrika besar-besar loh. Nah, nanti apabila sudah mendekati tanker ini, ada juga kapal AHTS DP2 ini mereka operasikan pakai DP. Kalau tak pakai DP untuk mendekati tanker, ya terserah. Ada juga kapten dia pakai manuver seperti biasa. Nah, kita lihat bagaimana kru mempersiapkan hos tanker yang gede itu dari SBM untuk di transfer ke ekspor tanker. Biasanya berapa hari sih kita lakukan ini? Ada yang hanya 24 jam, ada yang 3 hari, tergantung pump rate daripada atau kapasitas daripada yang mau ditransfer. Nah, seperti ini kapten sudah mengambil secara manual. Setelah bertahan dengan posisi DP. Nah, ini juga towingnya saya sudah break, dan yang jalan sisa tagar sama kapstan. Nah, inilah yang dikerjain chief engineer di atas untuk memegang. Jadi chief engineer dengan kapten ini berada di atas ya, untuk mengoperasikan yang satu ya, towing, care handling, kapstan, tager. Kemudian setelah hos ini dikirim ke tanker, nah tentunya kita lanjutkan dengan pekerjaan telemetri. Telemetri ini ialah, nanti saya akan bikin video secara khusus di mana antara FPSO atau produk tanker yang ada apinya sana itu
kita berada di tengah-tengah antara ekspor tanker dengan FPSO atau produk yang ada di sana, dan kita mengirim alat yang diekspor tanker untuk mengirim transmitter ke kapal kita dan akan dibaca oleh tanker produk yang di sana. Jadi karena ini terlalu jauh jaraknya, gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana kru mempersiapkan hose untuk lifting dan dikasih naik di atas tanker. Nah, setelah disambung, maka produk tanker akan memberikan pressure sebagai tes apakah ada bocor atau tidak sebelum kargo itu ditransfer ke ekspor tanker. Jangan sampai kalau ada kebocoran kemudian langsung ditransfer produknya, tentunya akan terjadi pencemaran. Nah, bagaimana kawan-kawan lihat yang ekspor tanker ini yang datang ambil, dan biasanya ini dikirim ke Amerika atau di Amerika Latin sana, saudara kawan-kawan pelaut. Dan setelah dikonek dan dites, tentunya akan memakan waktu. Kalau di tempat ini karena FPSO-nya besar, terkadang 2,5 hari atau 3 hari, paling tidak 70 jam atau 60 jam. Kemudian mereka yang hitung dan oke, dan kita akan lepas kalau sudah selesai ditransfer, dan kita akan mengembalikan hose itu kembali ke SBM untuk disikur. Kita bisa melihat hose-nya lagi ditarik ke atas, dan ada satu baby boat yang warna kuning itu juga membantu untuk menahan daripada hose agar supaya tidak terjadi lekukan yang membuat hose ini dalam posisi yang kurang baik. Nah, itulah kawan-kawan, kalau sudah ditanya lifting apa, assist tanker atau off take, beginilah kerjanya. Kadang kita yang towing, kadang kita yang menjadi assist untuk hose buat yang ke tanker produk, ya bukan ke tanker ekspor. Jadi tidak ada lagi hose yang dari produk langsung ke tanker, tetapi ke single buoy. Dan biasanya kalau sudah begini, kita akan on DP agar supaya tidak terjadi. Biasanya kalau orang manuver tendangan-tendangan yang begitu kuat ke hose, nah makanya kita untuk menjaga posisi ini langsung di on aja DP-nya, thruster, send thruster, bow thruster 1, bow thruster 2, dan kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat bahwa pemakaian bahan bakar juga hemat apabila kita memakai DP. Jadi begitupun setelah hose yang satu ini sudah disikur, disambung, maka akan dikirim lagi hose yang kedua. Jadi hose ini bercabang, di ujungnya itu cabang 2, ada di situ cabang T, dan akan dikirim dua-dua ke sana, gitu ya. Jadi itulah yang saya mau jelaskan tentang lifting tank.